Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Dinas Lingkungan Hidup akan memberikan teguran bagi warga yang kedapatan buang sampah sembarangan. Informasi selengkapnya dapat Anda saksikan sesaat lagi dalam Apa Kabar Pare-Pare untuk edisi kali ini. Bersama saya Jauhar Manika dan saya Sutun Hasana. Berikut Apa Kabar Pare-Pare selengkapnya. Saudara, petugas stasiun karantina pertanian Pare-Pare mengamankan satwa yang tidak memiliki dokumen dari KM Prince Soya yang bersandar di Pelabuhan Nusantara. Penyeludupan satwa asal Pulau Kalimantan ini kerap kali terjadi karena Pare-Pare merupakan salah satu pintu masuk untuk daerah Sulawesi Selatan. Stasiun karantina pertanian Pare-Pare mengamankan belasan ekor monyet asal Kalimantan di Pelabuhan Nusantara, Kota Pare-Pare. Belasan monyet jenis ekor panjang ini diamankan petugas dari sebuah kapal KM Prince Soya saat bersandar di dermaga Pelabuhan Nusantara, Kota Pare-Pare. Selain ratusan ekor monyet, petugas juga mengamankan 5 ekor berang-berang yang dalam kondisi kelaparan. Selanjutnya, pihak karantina Pare-Pare mengamankan hewan yang termasuk hewan yang dilindungi tersebut dan akan melakukan koordinasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan untuk selanjutnya dikembalikan ke habitat aslinya di Pulau Kalimantan. Hari ini ada kapal dari Samarinda. Ternyata di dalamnya memuat monyet 19 ekor, berang-berang 5 ekor. Semuanya ini telah kami koordinasikan dengan BKSDA dan termasuk hewan yang dilindungi. Jadi selanjutnya kami akan koordinasi lebih jauh lagi dengan BKSDA. Penangkapan ini terkait dengan tim terpadu Polsek dan tim-tim yang ada di pelabuhan. Kondisi hewan yang ditangkap yang di saya lihat ada beberapa ini mungkin sakit ya. Nanti Pak Dokter tindak lanjuti dengan pemeriksaan lebih lanjut. Apa dia bawa penyakit apa dan lain-lain, Pak. Intinya bahwa seluruh satwa ini dilindungi? Ya, menurut BKSDA setelah kami koordinasi tadi pagi, kirim foto apa dan lain-lain, dilindungi. Dan beliau segera menuju ke sini, Pak. Jika memang dilindungi, kami koordinasi akan dikembalikan ke habitat Kalimantan. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, tim gugus COVID-19 Kecamatan Bacu Kiki Barat rutin melakukan penyemprotan disinfektan di kawasan Pasar Rakyat Sumpang Minangai untuk memutus mata rantai penularan wabah COVID-19. Untuk mencegah meluasnya penularan wabah virus corona, setiap menjelang hari pasar, pemerintah Kecamatan Bacu Kiki Barat gencar melakukan penyemprotan cairan disinfektan. Seperti yang dilakukan di kawasan Pasar Rakyat Sumpang Minangai, penyemprotan rutin dilakukan sebelum hari pasar, seperti yang dijadwalkan setiap hari Selasa dan Jumat. Penyemprotan disinfektan ini dilakukan oleh tim gugus Kecamatan Bacu Kiki Barat dan rutin dilakukan dalam rangka untuk memutus mata rantai penularan wabah virus corona, khususnya di kawasan-kawasan yang padat aktivitas penduduknya seperti pasar. Jadi ini adalah kegiatan salah satu kegiatan pencegahan COVID, disinfeksi yang dilaksanakan setiap Selasa dan Jumat sore untuk mengantisipasi disebabkan atau dikarenakan hari Rabu dan hari Sabtu itu adalah hari pasar di Pasar Sumpang. Jadi sebelum hari pasar dimulai, Selasa sore dan Jumat sore kita adakan penyemprotan. Oh, rutin Bu ya? Iya. Jadi penyemprotan ini dilakukan secara terkoordinasi antara kecamatan Batu Negara, Puskesmas Lengoe, Puskesmas Kumpue, dan IPD Pasar. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Saudara, salah satu upaya mendisiplinkan warga menjaga kebersihan, Dinas Lingkungan Hidup akan memberikan teguran bagi warga yang kedapatan buang sampah sembarangan. Pemerintah Kota Pare-Pare melalui Dinas Lingkungan Hidup mengajak masyarakat untuk tidak membuang sampah di sembarang tempat. Hal ini disebabkan masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mencintai lingkungan dengan membuang sampah tidak pada tempatnya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pare-Pare, Budi Rusdi mengatakan bahwa masih ada masyarakat yang membuang sampah sembarangan dan saat ini Dinas Lingkungan Hidup terus melakukan penanganan, salah satunya membersihkan titik yang digunakan sebagai pembuangan sampah.
Seperti di Kelurahan Galung Maloang, lokasi tersebut bukan TPA, namun lahan kosong yang dimanfaatkan warga untuk membuang sampah. Yang ada di Kota Parepare, kami dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare sangat mengharapkan adanya partisipasi masyarakat di dalam khususnya pengolahan sampah dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat. Kita ketahui bahwa Kota Parepare ini adalah kota yang beberapa kali mendapatkan adipura. Citra tersebut ini yang harus kita jaga dengan baik. Olehnya itu kami mewakili pemerintah daerah sangat berharap kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah di sembarang tempat. Kami akan berupaya untuk melayani semua sampah-sampah yang ada di masyarakat, namun kami tidak berharap masyarakat membuang sampah di tempat-tempat yang tidak disediakan. Dan kami juga mengharap mengajak kepada pemerintah kecamatan, pemerintah kelurahan maupun tokoh-tokoh masyarakat untuk sama-sama mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat agar kota kita ini dapat terpelihara kebersihan dan keindahannya. Bu Rusdi menambahkan, jika memang ditemukan warga membuang sampah sembarangan, pihaknya langsung menyikapi dengan memberikan teguran, serta memberikan sosialisasi terkait dengan adanya tempat pembuangan sampah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kota. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemerintah Parepare menggelar pencanangan vaksinasi COVID-19. Pencanangan ini dibuka secara resmi oleh Wali Kota Parepare secara virtual. Sebanyak 13 pimpinan Forkopimda dan tenaga kesehatan Kota Parepare yang dipilih menjadi orang pertama penerima vaksin Sinovac COVID-19. Pemerintah Kota Parepare menggelar pencanangan vaksinasi COVID-19 di lapangan tenis indoor Kompleks Rumah Jabatan Wali Kota Parepare pada Selasa 2 Februari 2021. Pencanangan vaksinasi tingkat Kota Parepare ini dibuka secara resmi oleh Wali Kota Parepare, Dr. HM Taufan Pawe SHMH secara virtual. Hari ini kita melaksanakan kegiatan vaksinasi kepada pejabat publik, sejumlah tokoh masyarakat, tokoh agama, pengurus asosiasi tenaga kesehatan, dan key opinion leader tenaga kesehatan. Tujuannya agar masyarakat dapat melihat sendiri bahwa vaksin ini aman, prosesnya mudah, serta tidak memiliki efek samping yang benar-benar membahayakan. Harapannya, masyarakat dapat menerima dan mensukseskan vaksinasi yang mudah-mudahan dapat segera dilaksanakan dalam kehidupan yang lebih luas. Pemberian vaksin dilakukan oleh dokter, perawat, dan bidan yang memiliki kompetensi yang saat ini berjumlah 45 tenaga vaksinator yang terlatih. Dalam kesempatan ini, saya juga tetap mengingatkan masyarakat, meski nantinya telah dilakukan vaksinasi, tetap harus menaati protokol kesehatan. Sebanyak 13 pimpinan termasuk Forkopimda dan tenaga kesehatan Kota Parepare dipilih menjadi orang pertama penerima vaksin Sinovac COVID-19. Sebagai tanda dimulainya proses vaksinasi COVID-19 di Kota Parepare, dari 13 orang penerima vaksin pertama, 4 orang diantaranya tidak lolos untuk divaksin. Hal ini diakibatkan oleh tekanan darah atau hipertensi verifikasi tiba-tiba naik setelah melalui screening. Sementara yang sempat divaksin berjumlah 9 orang, yakni diantaranya Dandim 1405 Melusutasi, Letkol Arianto Wibowo, Kapolres Parepare AKBP Weli Abdillah, serta Asisten 1 Setdako Kota Parepare Haja Aminah Amin. Setelah tahap pertama vaksin selesai, 14 hari kemudian akan dilakukan vaksinasi kembali untuk tahap kedua. Pemerintah Kota Parepare sendiri dalam pelaksanaan vaksinasi ini menerima sebanyak 4.040 vaksin Sinovac COVID-19. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, setelah melalui tahap uji klinis, vaksin Sinovac telah dinyatakan halal oleh MUI. Maka dari itu masyarakat tidak perlu khawatir atau takut untuk melakukan vaksin.
Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH menghimbau kepada warga masyarakat Kota Parepare agar tidak takut untuk divaksin. Vaksin ini telah melalui uji klinis serta mendapatkan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia. Wali Kota 2 periode ini juga meminta kepada segenap jajarannya, mulai dari camat hingga lurah serta dukungan dari TNI Polri di seluruh tingkatan agar bisa mensosialisasikan pelaksanaan vaksinasi di tengah-tengah masyarakat agar bisa diterima dengan baik. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH saat membuka secara resmi pencanangan vaksinasi COVID-19 di Rumah Jabatan Wali Kota Parepare melalui virtual pada Selasa 2 Februari 2021. Kota Parepare untuk tidak takut divaksin, karena vaksin ini telah melalui uji klinis dan telah mendapatkan sertifikasi halal. Dari Majelis Ulama Indonesia. Oleh karena itu, saya meminta kepada aparat pemerintah, mulai dari camat, lurah, dan dukungan segenap pejabat TNI Polri dari semua tingkatan, agar bisa mensosialisasikan program vaksin ini ke kalangan masyarakat, agar bisa diterima lebih baik. Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH yang juga Ketua DPD 1 Partai Golkar Provinsi Sulawesi Selatan meminta kepada masyarakat untuk jangan mudah percaya dengan informasi hoax terkait vaksinasi COVID-19 karena pemerintah telah menjamin keamanan vaksin COVID-19 yang telah didistribusikan dan digunakan oleh masyarakat. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Parepare, Haji Abdul Ghaffar, berhasil meraih gelar Doktor Pendidikan Agama Islam setelah mengikuti sidang promosi dokter di Auditorium Universitas Muhammadiyah Parepare pada Selasa 2 Februari 2021. Berikut liputan selengkapnya. Kepala Kantor Kemenak Kota Parepare Haji Abdul Ghaffar berhasil meraih gelar Doktor Pendidikan Agama Islam setelah mengikuti sidang promosi doktor di Auditorium Universitas Muhammadiyah Parepare atau UNPAR pada Selasa 2 Februari 2021. Dr. Haji Abdul Ghaffar SAGMA mengikuti sidang promosi doktor program studi pendidikan agama Islam pada program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Parepare dengan judul disertasi Efektivitas Metode dan Media Pembelajaran Manasik Haji Kelompok Bimbingan Ibadah Haji atau KBIH di Sulawesi Selatan. Dr. Haji Abdul Ghaffar berhasil meraih gelar pendidikan tertingginya dengan nilai indeks prestasi kumulatif atau IPK 3,94, predikat kelulusan sangat memuaskan. Dengan capaian tersebut, Dr. Haji Abdul Ghaffar sangat bersyukur dan berkomitmen untuk mengimplementasikan hasil disertasinya tersebut di lingkup kerjanya untuk pengembangan dan peningkatan kualitas Kementerian Agama, khususnya dalam hal pelayanan ibadah haji. Alhamdulillah, pertama saya kesyukuran tersendiri bagi kami. Hasil ini sudah mencapai puncak keberhasilan kami selaku di bidang pendidikan S3 dalam bidang pendidikan agama Islam, sesuai dengan apa yang kita dengar bersama tadi. Lulusan kami memuaskan sama 94. Dan ini sungguh luar biasa, apresiasi bagi kita semua, terutama dukungan dari teman-teman yang ada di kantor, keluarga, dan lebih terutama lagi sivitas akademika yang ada di Universitas Muhammadiyah Pare yang sangat-sangat membantu terkait dengan proses pelaksanaan dari kami penelitian kami sampai saat terakhir. Dan rekomendasi kami tadi bahwa insya Allah hasil ini sangat berimplikasi kepada Kementerian Agama, terutama pengembangan dan peningkatan kualitas yang ada di kantor, khususnya masalah pendidikan dan masalah haji. Karena ini antara pendidikan dengan haji satu keterkaitan yang tidak bisa terpisahkan. Karena di haji ada namanya pembelajaran manasik haji yang notabene ada juga itu adalah merupakan bagian dari pendidikan kepada masyarakat umum. Jadi insya Allah kami akan maksimalkan nanti bagaimana hasil disertasi kami kita bisa implementasikan ke masyarakat. Dr. Haji Abdul Ghaffar diuji oleh 6 penguji, yakni Profesor Dr. Haji Muhammad Sridanga, Profesor Dr. Haji Abdurrahman Geteng, Dr. Haji Mahsyar Idris, Dr. Abdul Halik, Dr. Siti Wardahana Fidas,
dan Dr. Haji Abdul Hakim Jurumiyah. Dalam sidang ini dipimpin oleh Ketua Sidang, yakni Rektor Unpar, Dr. HM Nasir. Andi, TV Peduli mengabarkan. Saudara, tenaga kesehatan menjadi orang pertama penerima vaksin yang disediakan pemerintah. Beberapa waktu yang lalu, RSUD Andi Makassau sebagai rumah sakit rujukan juga sudah melakukan vaksin kepada puluhan tenaga kesehatan. Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makassau Kota Parepare telah membentuk tim vaksinator yang terdiri dari dokter spesialis, dokter jantung, dokter interna, dokter umum, perawat, bidan, serta administrator yang bertugas melakukan vaksinasi untuk tenaga kesehatan RSUD Andi Makassau. Kepala Subbidang Bina Asuhan Keperawatan Firman menjelaskan, dalam pelaksanaan vaksinasi ini pihaknya menargetkan sebanyak 643 orang yang akan mendapatkan vaksin. Vaksin Sinovac sendiri dikembangkan oleh perusahaan biotek Ltd asal Cina yang telah lulus uji klinis fase 1 dan 2. Untuk hari pertama, sebanyak 60 orang tenaga kesehatan menerima vaksin Sinovac yang dibagi dalam 2 gelombang. Gelombang pertama pada pukul 9 hingga pukul 10, gelombang kedua pada pukul 11 hingga 12. Firman menambahkan, untuk calon peserta penerima vaksin harus lulus screening terlebih dahulu. Salah satunya calon peserta yang mendapat vaksin tidak dalam perawatan penyakit seperti hipertensi berat dan hamil. Target untuk tahap pertama ini adalah 643 orang. Nah, tiap hari kita rencana 60 orang. Selanjutnya hari kedua dan seterusnya itu 70 orang sampai target total dari 643 itu mendapatkan vaksin semua. Hari ini di rumah sakit kita setelah dilaksanakan launching di rumah jabatan, kita juga mengikuti di sini vaksinasi khusus untuk karyawan. Dan sementara kita lihat masih berlangsung, teman-teman yang masuk dalam daftar 60 orang tersebut itu mendaftar sesuai dengan langkah-langkah yang telah dilakukan yang ditentukan oleh pemerintah, yaitu melalui meja pertama pendaftaran, meja kedua screening, meja ketiga penyuntikan, dan yang meja keempat itu adalah administrasi penginputan. Diharapkan vaksinasi untuk tenaga kesehatan selesai di akhir bulan Februari 2021 sehingga tenaga kesehatan memiliki kekebalan tubuh dalam memerangi COVID-19 yang telah banyak merenggut nyawa. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Tim Penegakan Hukum Perwali nomor 31 Kota Parepare melaksanakan operasi justisi secara ketat di titik perbatasan Parepare Pinrang pada Selasa 2 Februari 2021. Operasi ini akan berlanjut hingga tanggal 8 Februari mendatang. Tim 1 Penegakan Hukum Perwali nomor 31 Kota Parepare melaksanakan operasi justisi secara ketat di titik perbatasan Parepare Pinrang pada Selasa 2 Februari 2021. Bagi pengendara yang terjaring razia tidak mematuhi protokol kesehatan, langsung dikenakan sanksi berupa sanksi sosial menyapu jalan atau sanksi membayar denda sebesar Rp50.000. Koordinator lapangan Tim 1, Parsan mengatakan, operasi justisi ini akan berlanjut hingga tanggal 8 Februari mendatang. Ini adalah kegiatan Tim 1, Tim 1 Tim Penanggulangan COVID Kota Parepare, Tim Gugus Kota Parepare, Tim 1 melaksanakan kegiatan berupa operasi justisi penegakan hukum terkait peraturan Wali Kota nomor 31 tahun 2020, di mana pelanggar yang terjaring tidak mengenakan masker akan dikenakan denda. Ada 2 denda sanksi sosial berupa kerja bakti di sekitar tempat ini, dan denda administrasi sebesar 20.000 per orang. Surat tugas untuk perpanjangan ketiga ini adalah sampai tanggal 8 Februari Pak. Sampai tanggal 8 Februari. Iya. Operasi justisi ini melibatkan tim gabungan Satpol PP, BPBD, Dinas Perhubungan, TNI Polri, dan Dinas Pendapatan Daerah. Dengan memeriksa satu persatu kendaraan yang masuk dari arah Pinrang menuju Parepare maupun kendaraan yang keluar dari Parepare menuju Pinrang. Andi, TV Peduli mengabarkan.
pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terus perbarui informasi Anda seputar Kota Parepare dengan menyaksikan persembahan dari TV Peduli. Saya Uswatun Hasanah. Saya Johar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.